Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Administrasi Pembangunan, kepada Pak Rizky Arif Nugroho STMT. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait evaluasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada program IKTP dalam penerapan Good Governance. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Aidea Azahra Lantang, ada Melani, ada Mutiara Sinaga, ada Esa Sendiro Gamaliel, dan ada Ripka. Selanjutnya masuk ke dalam pendahuluan. Di era globalisasi saat ini dan perkembangan teknologi informasi merupakan pendorong implementasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Program IKTP di Kota Balikpapan adalah salah satu bentuk implementasi tersebut. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga pemerintah yang mengelola data kependudukan dan menyediakan pelayanan terkait pencatatan sipil. Good governance sendiri adalah upaya pemerintah atau lembaga publik menjalankan tugas dengan prinsip yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan. Di Dukcapil dalam Good Governance dapat dilihat melalui implementasi program IKTP sebagai upaya publik menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, maka dengan itu dibutuhkan evaluasi terhadap pelayanan publik dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk menilai kesiapan prinsip-prinsip good governance yang diterapkan. Berikut ini terdapat pula tujuan dari evaluasi laporan yang kami kerjakan, yaitu untuk mengevaluasi kesiapan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan terkait pelayanan publik melalui program EKTP dalam penerapan dan perwujudan prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya Sasaran yang pertama adalah mengidentifikasi penerapan dan perwujudan prinsip-prinsip good governance. Kedua, mengetahui kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui program EKTP. Selanjutnya, tinjauan literatur. Menurut pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun syarat standar penyelenggaraan pelayanan ada 6, yaitu prosedur pelayanan yang telah ditentukan, kemudian yang kedua waktu penyelesaian saat melakukan pengajuan permohonan sampai penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, 3. Biaya dan anggaran pemberian pelayanan, 4. Hasil atau produk sesuai ketentuan pelayanan yang telah diterapkan, 5. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, 6. Kompetensi petugas yang berdedikasi dan berkualitas baik dari segi keilmuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kemudian alasan pelayanan publik mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Kemudian yang kedua, pelayanan publik merupakan ranah di mana berbagai aspek clean and good governance dapat diartikulasikan secara mudah. Lalu yang ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Selanjutnya, good governance menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2D, good governance berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian karakteristik pelaksanaan good governance ada 9, yaitu participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, 8. Accountability dan strategic vision. Kemudian administrasi kependudukan menurut SP Siagian, administrasi kependudukan adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. IKTP menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, terdapat metode analisis dalam laporan kali ini, yaitu garis besar penelitian adalah mengevaluasi terhadap pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada program EKTP yang dilakukan melalui kuesioner
Dan selanjutnya, metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder, variabel penelitian sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Yang pertama ada participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision. Dengan metode analisis data, yaitu dengan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan serta menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta yang diperoleh, gambaran lengkap mengenai kesiapan penerapan prinsip good governance pada program EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Selanjutnya data penelitian, variabelnya yaitu bagaimana tingkat kemudahan alur pelayanan yang diberikan dalam pembuatan EKTP. Dengan skor 1 yaitu sangat sulit, skor 2 sulit, skor 3 cukup, skor 4 mudah, skor 5 sangat mudah. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kemudahan dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk pelayanan EKTP? Dengan skor 1 yaitu sangat sulit, skor 2 sulit, skor 3 cukup, skor 4 mudah, skor 5 sangat mudah. Lalu pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kedisiplinan atau konsistensi waktu bekerja petugas dalam memberikan pelayanan EKTP. Dengan skor 1 yaitu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Pertanyaan keempat, bagaimana kecepatan dan ketepatan pelayanan selama proses pembuatan EKTP. Dengan skor 1 sangat buruk, 2 buruk, skor 3 cukup, skor 4 baik, skor 5 sangat baik. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana keadilan atau tidak membedakan golongan atau status masyarakat untuk memperoleh pelayanan pembuatan EKTP. Dengan skor 1 yaitu sangat buruk, skor 2 buruk, skor 3 cukup, skor 4 baik, dan skor 5 sangat baik. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beserta program EKTP, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki visi yaitu tertib administrasi kependudukan menuju penduduk berkualitas dengan misi yaitu mewujudkan penyelenggaraan publik yang prima di bidang administrasi kependudukan. Adapun fungsi dari dinas tersebut berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah LKJIP pada tahun 2021 yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan kepencatatan sipil dengan tujuan yang berdasarkan pada rencana kerja atau renja pada tahun 2023 yaitu terdapat 3. Yang pertama meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, yang kedua meningkatnya cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil, serta yang ketiga meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan tabel. Sedangkan pada program EKTP merupakan program yang diwajibkan kepada penduduk dengan usia 17 tahun ke atas dan bersifat wajib kepada penduduk yang berusia 17 tahun ke atas dengan data yang direkam yaitu berupa fingerprint, tanda tangan digital dan iris mata serta sidik jari tangan kanan dan tangan kiri. Baik, selanjutnya masuk dalam evaluasi program EKTP dalam penerapan good governance. Yang pertama adalah prinsip yang pertama, participation, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah memperlihatkan kesiapan dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran melalui forum diskusi yang disediakan di website. Kemudian prinsip yang kedua adalah rule of law, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan masih perlu meningkatkan implementasi penegakan aturan. Karena masih terdapat banyak permasalahan seperti adanya keterlambatan pegawai dalam memulai pelayanan, kemudian pegawai yang pulang sebelum waktunya, serta absen tanpa alasan yang jelas yang dapat menghambat pelayanan yang efisien. Kemudian adalah prinsip yang ketiga adalah accountability, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas ini, karena masih belum terdapat laporan kinerja maupun penganggaran yang dipublikasikan resmi dari dinas yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kepada masyarakat sebagai penerima layanan EKTP belum dilakukan dengan baik. Kemudian ada prinsip yang keempat adalah transparansi, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menunjukkan langkah yang positif. Namun masih terdapat kekurangan seperti dalam memberikan informasi
terkait alur pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pembuatan IKTP. Kemudian prinsip responsif, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sudah menunjukkan responsivitas yang baik dalam pelayanan pembuatan IKTP dengan telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat, menyediakan informasi terkait prosedur dan syarat pembuatan IKTP melalui situs yang disediakan. Kemudian pada prinsip orientasi kesepakatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sudah melaksanakan prinsip tersebut dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembuatan IKTP dengan menyelenggarakan forum-forum partisipasi yang memungkinkan masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada equity, di mana Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan tidak memiliki loket pelayanan penyandang disabilitas dan orang lanjut usia, di mana kondisi ini menunjukkan ketidakadilan dalam pelayanan, di mana kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan tidak terpenuhi bagi kelompok tertentu. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas, di mana Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah menunjukkan kesiapan dalam menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, di mana data terintegrasi dalam pemrosesan data untuk mencapai tujuan program IKTP. Selanjutnya, strategi vision, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah menyediakan antrian online atau perekaman IKTP melalui aplikasi pelayanan online, serta inovasi lainnya yang di mana hal ini merupakan suatu terobosan dalam mencapai prinsip visi strategis dalam good governance sebagai upaya memajukan pelayanan program IKTP. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam program IKTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah menerapkan dan mewujudkan beberapa karakteristik good governance, yaitu participation, transparency, responsiveness, rule of law, equity, efficiency, and effectiveness. Melalui prinsip-prinsip tersebut, good governance ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan telah berusaha memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat melalui program IKTP. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pelayanan publik, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat pada Kota Balikpapan. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 2B terkait evaluasi pelayanan program IKTP dalam penerapan good governance. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.